Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hari yang luar biasa karena kita dapat beribadah kembali walaupun secara online, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja. Puji
Shalom Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita akan kembali duduk bersama, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengundang sidang jemaat di rumah mereka kita masing-masing. Mari kita mengambil sikap hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya telinga rohani kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana adanya. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini walaupun secara online. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Di mana setiap firman-Mu diberitakan, pasti di sana Allah hadir. Dan di mana umat-Mu sedang beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, pasti di sana Tuhan hadir. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ragu-ragu diberikan pengharapan. Segala macam, ya Tuhan, roh-roh yang membuat hati kami gelisah, hati kami, pikiran kami tidak konsentrasi. Ya Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau datang, ya Tuhan, berfirman kepada kami semua. Baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, maupun semua umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Injil Lukas pasal pertama, kita baca dari ayat 46 hingga ayat yang ke-56. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana nyanyian pujian Maria. Maria memuliakan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya Maria menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua, kita bersuka cita dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Kita bisa menikmati hidup hari ini Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih penyertaan Tuhan semata. Semuanya tidak terjadi secara kebetulan kita hidup hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan,
Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan berbagai macam berkat, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita selaku anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, mengajak senantiasa mari kita memuliakan Tuhan. Ya. Dengan istilah lain, magnify the Lord. Mari kita memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Memuliakan Tuhan itu artinya kita mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu artinya kita membesarkan nama Tuhan sebagai yang selalu yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber kehidupan umatnya yang sudah Dia tebus. Nah, karena itu melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayat 56, kita diingatkan untuk senantiasa bagaimana kita memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sebagaimana yang telah dilakukan Maria, Ibu Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh Maria adalah tindakan secara spontan untuk dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupan Maria yang luar biasa. Allah begitu berkenan untuk memakai Maria menjadi alat keselamatannya Tuhan Yesus Kristus. Demi menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya. Menyelamatkan manusia dari iblis. Dan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, Bapak Ibu, dalam perjanjian lama. Kalau kita baca di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-39 di sana dikatakan, saya akan bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikisahkan bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya Gabriel ke Nazaret untuk apa? Menjumpai Maria yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Kalau kita baca ayat 39 di sana, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria,
Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkati buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, dan sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Puji nama Tuhan. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, dikatakan melonjak anak dalam kandungannya, dalam kandungan Elisabet, dan dikatakan saat itu Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dan Elisabet memberkati Maria. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada umumnya biasanya para wanita, ibu-ibu kalau bertemu, seringkali mereka bukan membicarakan kasih karunia Allah, mereka tidak membicarakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, tapi seringkali mereka berkumpul pada umumnya ibu-ibu, itu kebiasaan yang buruk, selalu menceritakan kejelekan orang lain, selalu gosip, apalagi kalau pemuda-pemudi, kalau berkumpul pada zaman sekarang ini, mereka berkumpul bukan untuk memuliakan Tuhan, perkataan mereka memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Ada rencana yang jahat dalam hati dan pikiran, saling menjelekkan satu yang lain, menggosip sini, gosip sana. Tetapi perjumpaan Maria dan Elisabet adalah perjumpaan yang diberkati oleh Tuhan, perjumpaan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan, anak yang ada di dalam kandungan Elisabet, pada saat itu melonjak kegembiraan, ada sukacita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dekatnya mengasihi, mencintai Tuhan seperti Maria, pasti kemanapun dia pergi, perkataannya selalu menjadi berkat. Dan saat itulah Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dan karena dia dipenuhi Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataannya menjadi saluran berkat dan memberkati banyak orang, secara khusus keluarga daripada Elisabet saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Maria saat itu Bapak Ibu mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, maka Maria pun kemudian dia membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan. Dalam bahasa Latin dikatakan magnificat. Artinya magnificat itu artinya memuliakan Tuhan. Dalam nyanyian pujian Maria, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengungkapkan isi hatinya yang memuliakan Tuhan yang luar biasa. Maria juga bergembira karena Allah Juru Selamat yang memperhatikan kerendahan hambanya. Maria adalah pada zaman itu, saudara, Maria adalah orang yang sederhana. Maria orang yang bukan orang yang hebat. Bunda Maria sadar akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Maria adalah tidak pernah menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang luar biasa. Dia selalu menganggap dirinya bahwa dia adalah sebagai hamba Allah, hanya tahu menjalankan perintah Allah. Dia adalah wanita yang sederhana dari desa kecil di Nazaret. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah mengomel, dia tidak pernah menolak rencana Tuhan, dia tidak pernah membanggakan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia selalu melihat keberhasilan yang dia raih sebagai berkat dari Tuhan. Dia melihat anak yang dikandungnya bukan sebagai anak yang akan mengangkat derajatnya lebih tinggi, dan semua orang harus memuji dia. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Maria mempunyai motivasi yang luar biasa. Ya, Maria percaya bahwa anaknya adalah anak Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari setan,
untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maria tetap melihat dirinya sebagai hamba Allah yang selalu siap menjalankan tugas dan kehendak Allah. Luar biasa. Itulah Maria, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Maria juga sungguh-sungguh dia memiliki pengabdian yang tinggi, pengorbanan yang luar biasa. Dia memuliakan Allah dengan kerendahan hatinya. Kemahakuasaan Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Oleh rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Itulah alasan mengapa Maria memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Dia juga menurunkan orang-orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lapar akan firman Tuhan, lapar akan Tuhan, lapar beribadah kepada Tuhan, lapar mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Maria memuliakan Tuhan Bapak Ibu, bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaannya yang lemah, dalam keadaannya yang miskin, dan yang memiliki status sosial yang rendah, tidak. Tetapi lebih daripada itu saudara, bahwa Tuhan menolong Israel, karena Tuhan memang ingat rahmatnya yang begitu besar, khususnya kepada keturunan Abraham. Melalui Maria ini Bapak Ibu, kita pun disadarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja, ya, dalam ia menjalankan misi penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus bagi dunia ini, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang kedudukan dan seterusnya. Tetapi Tuhan mau memakai kita, memakai orang yang hidup sungguh-sungguh kudus di hadapannya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita taat akan perintah-perintahnya dengan takut akan dia. Sebaliknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Kita baca di dalam ayat 52 dan 53. Di sana dikatakan, firman Tuhan katakan di sana, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak hatinya, orang-orang yang sombong. Bahkan Tuhan akan, firman Tuhan katakan, orang kaya, ya, orang kaya dia akan pergi dengan tangan yang hampa. Artinya, walaupun kita kaya, walaupun kita punya jabatan yang tinggi, tapi kalau kita merendahkan orang lain, menginjak-injak orang-orang miskin, maka Tuhan akan bertindak dengan kuasanya. Maria memuliakan Tuhan dengan luar biasa, karena dia sadar bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu bukan karena dia baik, bukan karena dia layak, bukan karena dia juga miskin, tetapi dia dipilih oleh Tuhan karena inisiatif Tuhan itu sendiri. Jadi melalui Maria kita disadarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, saya mau tanya kepada kita, bagaimana sikap kita kalau kita dipuji karena kesuksesan atau karena kehebatan kita? Apakah kita juga mengikuti sikap Bunda Maria yang selalu rendah hati? Setiap kesuksesannya semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita sukses, kalau kita menerima berkat-berkat Tuhan, biarlah kita memiliki sikap hati seperti Maria, rendah hati. Semua berkat yang kita terima, semua karena anugerah Tuhan. Karena itulah, hanya Tuhanlah yang layak kita puji, yang kita sembah. Marilah saudara-saudara, rendah hatilah ya di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kalau kita alami kesuksesan dalam hidup kita, kalau kita mengalami berbagai macam berkat-berkat yang kita terima, mari kita angkatlah pujian kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang selalu bekerja bersama dengan kita di setiap kegiatan kita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita hidup. Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita. Tuhanlah yang menciptakan otak kita. Tuhanlah yang menciptakan mata kita. Tuhanlah yang menciptakan telinga kita. Tuhanlah yang menciptakan tangan kita. Tuhan yang selalu menuntun kita agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Tuhanlah selalu memungkinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Banyak perkara besar Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Dia telah memilih kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah memberi kemurahan dan rahmat-Nya serta memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu, marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dia secara luar biasa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merayakan Natal dengan pemahaman bahwa Allah datang untuk menjadi pemenang atas dunia, menang atas dosa, menang atas maut. Ya. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah kita menyadari bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita baik. Kita dipilih oleh Tuhan karena inisiatif dari Tuhan. Kalau kita sadar kita ini dipilih oleh Tuhan, menjadi anaknya. Kalau kita dipakai oleh Tuhan lebih daripada orang lain. Kalau kita lebih diberkati oleh Tuhan daripada orang lain. Kalau kita lebih pandai daripada orang lain. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita melebihi kekuatan kita lebih daripada orang lain, jangan kita menyombongkan diri. Biarlah kita sadar bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah pilihan Allah, anugerah daripada Tuhan, pasti kita mau bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita mau memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan karunia yang kita miliki dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Natal ini sekali lagi saya mau sampaikan, mari kita merayakan Natal dengan pemahaman bahwa Allah kita telah datang untuk menjadi pemenang. Menang atas dunia, menang atas dosa, menang atas maut. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyongsong hari Natal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Maria, ya Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukurnya, dia memuliakan nama Tuhan. Karena, ya Tuhan, dia menyadari bahwa siapa sesungguhnya dirinya, sehingga Tuhan memilih dia menjadi Allah di tangan Tuhan untuk keselamatan umat manusia dari dosa. Oh, luar biasa. Tetapi Maria tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Dia tidak pernah mengomel, dia tidak pernah mengerutu, dia tidak pernah menolak rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari Tuhan melalui pengalaman Maria ini Bapa, ya Tuhan menyadarkan kepada kami bahwa kami bisa diselamatkan oleh Tuhan karena percaya kepada Yesus. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami juga mau, ya Tuhan, mempersembahkan hidup kami, mau melayani Tuhan, ya Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam hidup kami. Muliakan Tuhan dengan hati kami. Muliakanlah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan pada kami. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kami, aktivitas kami, pelayanan kami. Semua kami berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini Bapa. Engkau tahu Tuhan kesusahan mereka. Engkau tahu perjalanan hidup mereka, anggota keluarga mereka. Mungkin ada yang sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Mungkin sakit ekonomi, Tuhan berkati. Mari Tuhan Kau pulihkan perekonomian mereka. Mungkin ya Tuhan anggota keluarga mereka sedang sakit, sehingga kehilangan damai sejahtera, sukacita, keharmonisan. Mari Tuhan pulihkan kembali, sehingga kehadiran Tuhan akan membuat mereka bersukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah terus ya Tuhan jemaat-Mu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segala macam intimidasi dari iblis melalui ya Tuhan Yesus penyebaran virus corona membuat jemaat menjadi takut. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Berkati seluruh anggota jemaat, anggota keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati aparat pemerintah kami. Mulai dari ya Tuhan, pusat sampai daerah ya Tuhan. Presiden sampai ya Tuhan, pemerintah kami ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. TNI Polri Tuhan berkati. Dan juga ya para medis. Orang masyarakat yang ya Tuhan terkena dampak virus corona. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah ya Tuhan doa kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Dan doa ya Tuhan persembahan yang kami akan berikan buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya mengundang supaya jemaat tetap mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu. Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam kutuk kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan. Bahkan Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam sakit penyakit tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya hingga Kristus Tuhan datang menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. 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 Mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Sampai kita berjumpa minggu depan. Jangan lupa pada tanggal 25 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal. Tetap diadakan 3 kali, jam 7, jam 9, dan jam 5 sore. Tidak usah takut Bapak Ibu, maju dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.